Pernah nggak kalian terpikir kalau kita beneran dijajah 350 tahun tanpa jeda, kenapa bahasa Belanda nggak jadi bahasa ibu kita hari ini? Coba kalian tengok Filipina, mereka fasih bahasa Spanyol. Tengok India atau Malaysia, bahasa Inggris mereka lancar kali. Tapi kita, boro-boro fasih, dengar orang ngomong Belanda aja kita bingung ini bahasa apa. Selama ini, dari SD sampai SMA, kita dicekoki angka sakti. Indonesia dijajah 350 tahun oleh Belanda. Angka itu seolah-olah sudah jadi mantra yang gak boleh dibantah. Tapi hari ini, aku mau ajak kalian buka mata. Kita akan bedah, apakah angka itu fakta sejarah atau cuma alat politik untuk bikin kita merasa jadi bangsa yang selamanya kalah. Siapkan catatanmu, karena apa yang bakal kubilang ini mungkin gak bakal kalian temukan di buku paket sekolahmu. Kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Kapan sebenarnya penjajahan itu dimulai? Asal-usul angka sakti 350. Kalau kalian hitung mundur 350 tahun dari 1945, kita bakal sampai ke tahun 1595. Di tahun itu, Cornelis de Houtman memang datang ke Banten. Tapi ingat, dia datang bukan bawa pasukan buat jajah kita. Dia datang bawa 4 kapal tua, krunya kelaparan, dan tujuannya cuma satu, cari lada. Waktu itu, de Houtman itu bukan siapa-siapa. Dia bahkan diusir dari Banten karena sombongnya minta ampun. Jadi di mana logikanya kalau tahun itu dibilang awal penjajahan? Faktanya, istilah 350 tahun itu baru muncul di tahun 1930-an. Pencetusnya bukan sejarawan, tapi Gubernur Jenderal Belanda, Bonifacius de Jong. Dia dengan sombongnya bilang, Belanda sudah di sini 300 tahun dan kami akan tetap di sini 300 tahun lagi. Nah, angka sombong ini kemudian dipakai balik sama Bung Karno buat membakar semangat rakyat. Bung Karno bilang kita sudah dijajah 350 tahun supaya rakyat marah, supaya rakyat bersatu buat merdeka. Jadi angka itu sebenarnya adalah alat propaganda, bukan data statistik yang akurat. Karena kenyataannya, banyak daerah di Nusantara yang baru bisa ditaklukkan Belanda di awal abad ke-20. Aceh contohnya, baru benar-benar goyah di tahun 1904. Kalau dihitung sampai 1945, Aceh cuma dijajah sekitar 40-an tahunan. Jadi kemana sisa 310 tahunnya? VOC, bukan negara, tapi startup rakus. Sekarang kita masuk ke pemain utamanya, VOC. Banyak yang salah sangka kalau VOC itu adalah pemerintah Belanda. Salah besar. VOC itu perusahaan swasta, semacam startup raksasa di zamannya. Mereka punya tentara sendiri, bisa cetak duit sendiri, bahkan punya hak buat menyatakan perang. Tapi tujuannya bukan mau bikin koloni atau bangun negara. Tujuan mereka cuma cuan. Selama 200 tahun pertama, VOC itu nggak peduli mau jajah seluruh Nusantara atau enggak. Selama sultan-sultan lokal mau jual rempah murah ke mereka, mereka santai saja. Masalahnya, VOC ini hancur bukan karena perang hebat, tapi karena penyakit yang sampai sekarang masih ada di negeri kita. Korupsi. Pejabat-pejabatnya korup parah. Sampai perusahaan terkaya di dunia itu bangkrut total di tahun 1799. Makanya muncul singkatan plesetan buat VOC, Vergaan onder Corruption, runtuh karena korupsi. Baru setelah VOC bangkrut, aset-asetnya diambil alih sama pemerintah kerajaan Belanda di tahun 1800. Inilah titik awal di mana pemerintah Belanda secara resmi punya urusan administratif di tanah kita. Jadi kalau mau hitung penjajahan yang resmi oleh negara Belanda, mulainya dari sini, bukan dari tahun 1595.
Sisi gelap dual bestur. Nah, ini bagian yang paling pahit buat diakui. Belanda itu jumlahnya sedikit, sementara rakyat kita jutaan. Gimana caranya mereka bisa mengontrol wilayah seluas ini selama ratusan tahun? Jawabannya, mereka nggak kerja sendirian. Ada sistem yang namanya dual bestur atau pemerintahan ganda. Di atas memang ada orang Belanda, tapi di bawahnya ada bupati-bupati, wedana, dan kaliam bangsawan lokal yang jadi kaki tangan mereka. Banyak elit lokal kita yang justru hidup mewah dari hasil memeras rakyatnya sendiri demi setoran ke Belanda. Seringkali perlawanan rakyat itu bukan cuma lawan si rambut jagung, tapi lawan penguasa mereka sendiri yang tega kerjasama dengan penjajah. Jadi sejarah kita itu nggak selamanya hitam putih, kita lawan mereka. Ada banyak area abu-abu, di mana pengkhianatan dari dalam justru yang bikin penjajahan itu bertahan lama. Ini yang jarang dibahas di sekolah, karena mungkin terlalu menyakitkan buat mengakui kalau nenek moyang kita juga ada yang jadi bagian dari sistem itu. Jadi, kenapa kita harus peduli soal angka 350 tahun ini? Kenapa nggak dibiarin aja? Sebab angka 350 tahun itu menciptakan mentalitas bangsa pecundang. Seolah-olah kita ini bangsa yang lemah kali, yang nggak berdaya diinjak-injak selama 3 abad lebih. Padahal faktanya, kerajaan-kerajaan kita melakukan perlawanan luar biasa. Belanda butuh ratusan tahun dan energi yang nyaris habis cuma buat menaklukkan kita secara total. Kita bukan bangsa yang pasrah dijajah. Kita adalah bangsa yang terus-menerus melawan sampai titik darah penghabisan. Mulai sekarang, kalau ada yang bilang kita dijajah 350 tahun, kalian bisa kasih tahu mereka fakta yang sebenarnya. Jangan telan mentah-mentah apa yang ada di buku tanpa kalian pertanyakan logikanya. Sejarah itu ditulis oleh pemenang, tapi kebenaran dicari oleh mereka yang berani membaca lebih banyak. Menurut kalian, apalagi mitos sejarah yang perlu kita bongkar di konten selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya.